Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, izin memaparkan hasil diskusi mengenai kepemimpinan dan pendekatan masyarakat. Dengan anggota kelompok Ivana, Adela, Anissa Aulia, dan Ataya Nurul. Next. Yang pertama, permasalahan yang mewarnai peranan pemimpin dalam menghadapi pandemi. Kesatu adalah tidak tanggapnya pemimpin dalam merespon pandemi COVID dan cenderung abai pada masalah kesehatan pandemi COVID. Kemudian, kebijakan yang dikeluarkan tidak konsisten dan membingungkan masyarakat dengan berbagai istilah yang sulit dipahami. Yang kedua, tidak sinkronnya kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait upaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga terjadi protes yang dilakukan warga atas kinerja pemerintah pusat yang lambat, yaitu dengan cara lockdown atau karantina mandiri di tingkat lokal. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi adalah belum adanya sosok pemimpin yang siap siaga dengan adanya pandemi ini. Melakukan pencegahan dari awal pun tidak dilakukan dan cenderung abai serta menyepelekan dampak pandemi. Padahal masyarakat kita sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Next. Selanjutnya ada peranan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang cekatan atau siap tanggap, berpikir cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, agar sesuai dengan kebutuhan anggotanya, serta sikap dan omongan pemimpin haruslah konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus pandemi COVID-19, peran pemimpin sangat penting untuk memobilisasi masyarakat sehingga tidak panik serta agar penyebaran virus corona dapat diminimalisir. Cara yang bisa dilakukan pemimpin adalah dibuatnya kebijakan yang konsisten antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tetap satu pemikiran dalam menentukan kebijakan yang disangka cukup efektif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian poin 2, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan bersama, dapat dikritik, mau mendengar aspirasi anggotanya, dan mampu berbaur dengan anggotanya. Selanjutnya yakni pendekatan apa nih yang perlu dilakukan kepada masyarakat. Nah, menurut kelompok kami, pendekatan yang pertama dengan cara pendekatan struktural fungsional. Hal itu dilakukan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara, dan dari negara dapat dilakukan koersif kepada masyarakatnya. Dan pendekatan yang kedua yakni pendekatan konflik. Hal itu dilakukan karena setiap masyarakat senantiasa menekankan pada segi perubahan. Nah, masyarakat ini melakukan pencegahan virus corona dengan cara lockdown lokal. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemimpin dengan mengoptimalkan potensi yang ada? Yang pertama, pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan pemimpin di Cina, di mana mereka berani dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk menangani COVID-19. Lalu yang kedua itu menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada pemimpin serta mencoba mendengarkan masalah yang terjadi di setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga, itu memperkuat data presisi mengenai COVID-19 di Indonesia dan ditunjukkan kepada masyarakat secara transparan. Yang keempat, itu melakukan sinergi dan kolaborasi antara pemimpin, baik pemimpin pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang dapat menyeluruh. Lalu yang kelima, dia menjamin kesejahteraan masyarakat dengan pemulihan ekonomi dan ketersediaan lumbung pangan. Dan yang terakhir, pemimpin tidak ragu dalam membuat keputusan sehingga tidak terjadi kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.